Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح الخير، كيف حالكم؟ نعم، قبل أن نتعلم اللغة العربية هيا بنا نفتح بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sekarang masuk di bab baru tentang dzarful makani. Nah, dzarful makani, dzarfu itu artinya keterangan, al-makan itu tempat. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin yang ibu sudah menyuruh teman-teman untuk membaca ya, agar penjelasan ibu kali ini bisa segera dipahami dan cepat dipahami. Lanjut ya. Nah, di sini sebelum kita masuk kita harus mengenal al-mufradat. Kemarin ibu juga suruh baca teman-teman untuk membaca kosakatanya ya, al-mufradat yang ada pada di awal bab, di awal setiap bab di buku. Nah, itu ada tulisan suratun, jam'un suarun. Nah, coba teman-teman cari apa itu artinya. Suratun jam'u suarun. Apa artinya? Foto. Naam. Lalu itu dua-duanya artinya foto. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu suratun. Fotonya satu aja. Kalau jam'un suarun itu artinya foto-foto. Jadi fotonya banyak. Nah, kalau suratun fotonya cuma satu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kayak jim-jim gitu ya di tengah yang di dalam kosakata bahasa Arab, berarti itu mengartikan kalau suarun setelahnya jim itu bendanya banyak. Seperti itu. Ya, lanjut. Di situ ada maktabatun. Nah, maktabatun artinya perpustakaan, jam'un maktabatun. Nah, kalau maktabun perpustakaannya cuma satu, kalau maktabatun perpustakaannya banyak, berarti perpustakaan. Lanjut kita ke materi. Nah, di sini sebelum kita ke materi, yuk kita berjanji dulu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah paham lagu ini. Nah, oke, baik. Nah, sebelumnya ibu contohkan dulu ya. Aina di mana, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauko itu di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini dan di sana. Nah, teman-teman semuanya pasti udah bisa kan lagu ini? Ini terkenal banget loh. Nah, teman-teman bisa coba ya. Baik. Nah, pasti udah tahu kan kalau aina itu artinya di mana. Nah, amama artinya di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, fauko itu di atas, tahta itu di bawah, huna di sini, hunaka di sana. Oke, lanjut. Ini kosakatanya penting banget untuk mempelajari tentang zarful makan atau keterangan tempat. Lanjut ya, nak. Kita masuk ke zarful makan. Nah, di setiap ibu menjelaskan seperti ini pasti ada rumus. Nah, karena sama seperti bahasa Indonesia juga ya, jadi membutuhkan apa itu objek, apa itu kata kerja, seperti itu. Nah, di sini kalau mau membuat kalimat tentang keterangan tempat itu rumusnya ada dua. Rumusnya menggunakan al-mubtada dan al-khobar. Nah, apa itu al-mubtada? Al-mubtada itu adalah pokok kalimat, sedangkan al-khobar penjelas. Jadi ada al-mubtada pokok kalimatnya, terus al-khobar ada penjelasnya, sama kayak di bahasa Indonesia juga seperti itu ya. Nah, di al-khobar sendiri ini di penjelasnya ini juga ada yang namanya dzorfun. Tadi keterangan, kok kita ini lupa ya tulisannya, seharusnya dzorfun makanin plus ismun majarul. Nah, dzorfun makanin di sini tadi udah ada, itu ada amama, waro'a. Nah, itu kosakata itu semua yang ada di halaman 54 dan 55 dalam kotak itu semuanya adalah termasuk dzorf ya. Nah, itu jadi teman-teman nanti kalau ada soal yang menggunakan dzorfun itu semua teman-temannya. Jadi dzorfun itu teman-temannya ada amama, waro'a, khalfa, fauqa, tahta, janiba, haula, wasata,
kharija dan dakhilah. Nah, itu ada semua di halaman 54 dan halaman 55. Terus nanti kalau udah menggunakan dzarfun, misalnya kita menggunakan amama. Ya. Nah, setelahnya nanti ada kata kerja yang harokat terakhirnya itu ismun majrurun. Nah, apa itu ismun majrurun? Kata benda yang harokat akhirnya nanti di kasro. Lanjut aja ya, kita langsung ke contoh. Nah, di sini ada al-madrasatu jani wasyari'i. Nah, al-madrasatu. Nah, di sini al-madrasah artinya sekolah. Nah, janiba asyari'i. Janiba apa? Tadi apa yo? Janiba di samping, asyari'i jalan. Nah, kita klarifikasikan, kita masukkan dulu. Al-madrasah ini kedudukannya apa? Al-mubtada. Al-mubtada kata pokoknya apa? Yaitu sekolah. Khobarnya, penjelasnya janibah syari'i, di samping jalan. Nah, coba kita klarifikasikan dulu. Mana al-mubtada'nya? Al-mubtada'nya yaitu al-madrasah. Lalu al-khobarnya yang mana? Al-khobarnya adalah janibah syari'i. Seperti itu ya. Jadi al-mubtada'nya al-madrasah, al-khobarnya janibah syari'i. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut kita ke dzarfun. Nah, kita udah ketemu nih al-khobarnya. Tadi al-khobarnya adalah janibah syari'i. Lalu di dalamnya ada dzarfun dan ismun majrur. Mana sih yang namanya dzarfun? Nah, kali ini dzarfunnya atau keterangan tempatnya kita menggunakan janibah yang artinya di samping. Nah, ini ya janibah. Nah, kita menggunakan itu. Lalu ismun majrurin. Mana sih yang namanya ismun majrurin? Kata benda yang harokatnya akhirnya harus selalu di kasroh, yaitu asyari'i. Kita menggunakan kata benda asyari'i, jalan. Jadi asyari' kata awalnya aslinya ini bukan asyari'i tapi aslinya asyari'u. Nah, tapi karena dia ketika setelahnya ini ya, setelahnya keterangan tempat itu wajib di kasroh, maka dia itu yang tadi asyari'u berubah menjadi asyari'i karena ketambahan keterangan tempat yang kita pakai menggunakan janibah. Bisa juga amama, bisa juga janibah ini diganti tahta dan lain-lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah jelas ya ismi majrur contohnya seperti asyari'i. Jadi harokatnya di kasroh. Nah, jadi kalau al-madrasah itu kedudukannya al-mubtada. Jadi kata pokoknya sekolah. Lalu yang mana khobarnya yaitu janibah syari'i. Nah, baik. Nah, janibah ini masuk ke apa? Masuk ke dzarfun, keterangan tempat. Asyari'i masuk ke ismun majrur. Nanti kalau ada kalimat di ulangan terus menentukan mana dzarfunnya, harus hafal ya rumusnya. Gitu, diingat terus. Nah, lanjut kita mengartikan. Nah, mengartikan di sini kita belajar mengartikan dengan baik. Al-madrasah sekolah, janibah di samping, asyari'i jalan. Nah, sekolah di samping jalan. Ya betul sih. Betul, tapi kurang tepat, kurang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau menuliskan bahasa Arab tentu dengan rumus yang baik dan benar. Sama dengan mengartikan, ketika kita artikan ke bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini artinya apa Bu tepatnya? Tepatnya artinya sekolah berada di samping jalan. Seperti itu ya. Teman-teman, semoga bisa dipahami dan untuk ini latihannya ya. Teman-teman, untuk latihannya teman-teman silakan mengerjakan. Teman-teman silakan mengerjakan halaman 56.
Nah, halaman 56 ini teman-teman silahkan digariskan ya. Harus diterjemahkan terlebih dahulu biar paham. Kosakatanya sudah tersedia di awal bab. Nah, itu teman-teman silahkan pasangkan. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya teman-teman. Hada minni astamidu minkum alhamdulillah ala dalati lisani wa atharati kalami syukran husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.